Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana 'ala sa'iril khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Assalatu wassalamu 'ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah wa 'uluman tunawwiru qulubana wa tuqarribuna ilaika. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, yang saya hormati host kita serta para ustazah, juga para rekan kita dari PLN Pusat. Alhamdulillah wa syukurillah, masih di momen awal tahun baru Hijriah. Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semakin ditambah keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Akhwati fillah, alhamdulillah pada siang hari ini bersua kembali dengan saya Nurbaiti. Saya diamanahkan oleh BKK Rohis PLN Pusat ya untuk membahas mengenai kajian sahabat. Kajian pada siang hari ini adalah melanjutkan pembahasan mengenai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Jika beberapa minggu yang lalu kita membahas mengenai sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka pada hari ini, siang hari ini yang penuh keberkahan, insya Allah kita akan membahas mengenai sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika kita melihat dari nasab Umar bin Khattab dan juga nasab dari Nabi Muhammad SAW, maka kita dapati bahwa di sini Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adi. Sedangkan kalau Nabi Muhammad nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai nanti lanjut ke Iram bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, dari kedua sosok manusia mulia ini, yang satu Rasulullah SAW, yang satu sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab, Allah pertemukan ya keduanya nasabnya pada leluhur mereka yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana sih sosok Umar bin Khattab sebelum beliau memeluk agama Islam. Kalau dari beberapa referensi yang saya dapati, Umar bin Khattab lahir di Mekah tentunya ya, itu 13 tahun setelah tahun gajah. Di sini saya kurang tulis setelah tahun gajah. Jadi usianya itu lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Berbeda dengan Abu Bakar yang hampir satu lettingan lah dengan Rasulullah. Kalau di sini kita dapati Umar lebih muda usianya daripada Rasulullah SAW. Secara fisik, Umar ini memiliki tubuh yang tegap, tinggi, ya, gagah, ya, dan juga kalau dari segi wajahnya juga kalau saya baca itu memang orangnya bisa dikatakan tampan lah. Profesi Umar pada masa jahiliyah, maksudnya sebelum beliau masuk Islam, adalah mengembalakan unta. Ya, jadi beliau ini membantu ayahnya yaitu Al-Khattab untuk mengembalakan unta. Nah, memang dari referensi yang saya dapati, ayah Umar bin Khattab ini yaitu Al-Khattab mendidik Umar memang cukup keras, maksudnya cukup tegas, dan ini memberikan pengaruh bahkan dalam tanda kutip membekas ya di hati Umar bin Khattab bagaimana kerasnya sang ayah mendidik beliau.
Selain mengembalakan unta, Umar bin Khattab juga mengembalakan kambing-kambing milik Kholah. Ya, Kholah itu berarti bibi dari pihak ibunya. Di sini berarti dari Bani Makhzum. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ammatun bibi itu berarti dari jalur nasab bapak. Kalau kholatun berarti bibi dari nasab. Kambing milik Kholahnya Umar bin Khattab dari Bani Makhzum. Selain mengembalakan unta, mengembalakan kambing, Umar bin Khattab juga mencari kayu bakar. Yang terkadang kayu bakar ini untuk diberikan kepada bibi bisa digunakan untuk memasak. Nah, Umar juga selain melakukan kegiatan tersebut ya, dalam masa pertumbuhannya beliau juga sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan fisik kebugaran seperti bergulat, berkuda ya. Dan beliau juga orang yang nggak sering di dalam rumah aja enggak, tapi beliau keluar ke masyarakat. Beliau mengunjungi beberapa pasar terkenal di kota Mekah pada saat itu seperti pasar Ukaz, Majna, Jalmajaz. Ketika beliau ke pasar ini, beliau melihat bagaimana sih cara orang berdagang, bagaimana cara orang bermuamalah dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi salah satu pengalaman berharga dari Umar untuk seorang Umar bin Khattab ketika dia mengembalakan unta, mengembalakan kambing, mencari kayu bakar, lalu dia mengembangkan potensi fisiknya ya untuk bergulat, berkuda, lalu memahami bagaimana cara berdagang. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari sosok seorang Umar bin Khattab. Nah, karena beliau sering melihat bagaimana orang berdagang di beberapa pasar terkenal yang tadi saya sebutkan, ya, seperti pasar Ukaz, akhirnya Umar diberikan kesempatan lah untuk berdagang. Nah, ketika beliau menjadi seorang pedagang, pedagang ini pedagang yang handal, ibaratnya bisnismen yang hebat lah, yang sukses ya. Dan itu tidak hanya di kota Mekah saja dia melakukan perdagangan, tapi juga ke luar negeri. Ya, di sini kita melihat kalau misalnya lagi musim panas, beliau ke negeri Syam. Kalau lagi musim dingin, beliau ke negeri Yaman. Nah, karena itulah beliau sukses dalam perdagangnya sehingga beliau menjadi salah satu pedagang yang cukup kaya, tersohor di kota Mekah. Selain dari sisi materi ya, Umar yang memiliki watak yang cerdas, yang bijaksana, beliau ini diberikan kedudukan, kehormatan untuk mewakili dari kaum Adi. Nah, jadi Umar ini duduk bersama para pembesar Quraisy ya. Ketika ada suatu permasalahan, di sana Umar diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumennya dan lain sebagainya. Termasuk di sini ketika terjadi peperangan antar Quraisy dengan beberapa kabilah lainnya. Umar menjadi safiran, menjadi delegasi, menjadi utusan untuk menyelesaikan permasalahan dan biasanya Umar memberikan kebanggaan bagi kaum Quraisy. Lalu di sini kita lanjutkan pada slide selanjutnya ya. Ketika dimulai Rasulullah SAW mendapatkan nubuah, risalah dengan diturunkannya wahyu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima ya dari surat Al-Alaq. Maka Rasulullah SAW mulai berdakwah. Nah, dakwahnya ini secara secara rahasia. Maksudnya dari pintu ke pintu, mulai dari orang terdekat yaitu istrinya, lalu sahabat terdekatnya Abu Bakar, lalu sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Mulai banyak di antara orang sekitar Nabi Muhammad yang masuk Islam, termasuk orang di luar keluarga inti dari Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang masuk Islam adalah Fatimah binti Khattab, yang merupakan adik kandung dari Umar bin Khattab. Nah, Fatimah ini adalah istri dari Sa'id bin Zaid. Ya, nanti kalau kita membaca hadis yang mengenai 10 orang yang mubasyirun bil jannah, yang mendapatkan kabar bahwa mereka akan masuk surga sampai dihisab 10 orang itu, salah satunya adalah Sa'id bin Zaid yang merupakan suami dari Fatimah binti Khattab. Nah, jadi ketika itu Umar dengar kalau keluarganya ternyata sudah masuk Islam. Otomatis Umar yang tidak menyukai adanya perpecahan dalam kabilah Arab ya, yang dilakukan Umar apa? Dia ingin tabayun, apa benar adiknya itu telah masuk Islam. Nah, ketika Umar bin Khattab sampai ke rumah sang adik ya, ditanya dan terjadilah ada yang fisik lah. Umar menyakiti adiknya secara fisik ya,
sampai adiknya itu mengeluarkan darah, yang mungkin dipukul di bagian wajah gitu. Lalu dengan tegas Fatimah mempertahankan agamanya, mempertahankan mushaf yang memang sedang dipakai ya, karena ketika Umar datang ke depan rumahnya itu dia dengar kayak ada orang membacakan sesuatu ya, yaitu ayat suci Al-Quran. Tapi Fatimah kan awal tidak mau mengaku. Akhirnya Umar mendesak, akhirnya Fatimah mengaku, lalu dia berkata, ya aduh Allah, atadribuni ila an wahidallah. Ya, musuh Allah, apakah kamu hendak memukul aku karena aku mentauhidkan Allah? Maupun fa'ilan fa'al. Kalau kamu kayak gitu, mau memukul aku gara-gara aku mentauhidkan Allah, ya udah kerjakan. Lalu dia dengan tegas mengatakan di depan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad aslamna 'ala raghmi anfik. Kita udah masuk Islam nih di depan hidung kamu. Maksudnya benar-benar nih kita mengikrarkan syahadat di depan kamu, bukan hanya di belakang kamu. Nah, otomatis Umar kaget melihat sosok adiknya yang biasanya lembut dengan tegas mempertahankan mushaf di tangannya, mempertahankan keimanannya. Akhirnya hati Umar melunak. Lalu dia minta lembaran mushaf tersebut. Tapi Fatimah tidak mau memberikan karena Fatimah merasa Umar adalah orang musyrik. Umar ibaratnya najis ya, maksudnya kotor, nggak boleh berhak menyentuh mushaf sebagaimana kalau kita membaca di beberapa ayat suci Al-Quran di situ disebutkan la yamassuhu ilal mutahharun. Maka Fatimah menyuruh Umar, kalau kamu yang menyentuh ini, kamu mandi dulu atau wudhu. Ya. Ada yang mengatakan di beberapa versi Umar mandi. Nah setelah itu baru diserahkanlah lembaran mushaf tersebut oleh Fatimah. Nah ternyata lembaran surat tersebut adalah surat Toha. Kalau kita mendapati di sini surat Toha dari ayat 1 sampai ayat 8. Ya. Ketika Umar mulai membaca ayat ini, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nah, ketika Umar membaca ayat ini, ya, mulai turun dikit-dikit hidayah Allah kepada hati seorang Umar bin Khattab. Dia menyadari, ya, kalau di Quraisy itu kan terkenal ya dengan fasahah fil lughatil arabiyyah. Dia menyadari ini bukan buatan manusia. Hatta seperti Nabi Muhammad nggak mungkin dia membuat kalimat-kalimat indah seperti ini. Nah, lalu dilanjutkan lagi ketika beliau membaca pada ayat 14 dan ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Nah, ketika dibaca ayat ini, khususnya yang 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, maksudnya selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang memiliki hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Ya. Setelah membaca ini akhirnya turun taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertanya kepada Fatimah juga kepada suaminya Said bin Zaid di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya nggak mau dikasih tahu, takutnya Umar kan niatnya pengen membunuh Rasulullah kan. Tetapi karena melihat keseriusan Umar bahwa dia ingin menjumpai Rasulullah masuk Islam, akhirnya dikasih tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah Darul Arqam. Lalu Umar ke sana dan di sana terdapat beberapa sahabat seperti Hamzah, Bilal, ya. Dan Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Resmi Umar menjadi seorang Muslim. Dan saat itu dijelaskan usia beliau sekitar 27 tahun. Nah, lalu setelah masuk Islam, Umar dengan kecerdasannya, beliau sempat bertanya,
ya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, alasna 'alal haqqi in mutna wa in hayna? Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran, baik kita dalam keadaan mati maupun dalam keadaan hidup? Maka Rasulullah menjawab dengan bersabda, bala, ya, wallazi nafsi biyadih, innakum 'alal haqqi in muttum wa in hayitum. Ya, demi Allah di mana jiwaku berada di genggamnya, ya, sesungguhnya kalian berada di dalam kebenaran, baik dalam kondisi kalian mati maupun dalam keadaan hidup. Kalau Umar, maka Umar berkata, "Fabimal ikhtifa?" Kenapa kalau gitu kita masih bersembunyi, masih diam-diam? Wallazi ba'atsaka bil haqqi la tukhrijanna. Kalau gitu ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau, maka sekarang kita waktunya untuk keluar. Maka Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Di situ dijelaskan Rasulullah dengan beberapa sahabat, ya, ada Hamzah, ada Umar, ada Bilal, ada Abu Bakar, ada Ali, ada Utsman. Itu bikin beberapa saf, mereka berjalan secara terang-terangan menuju ke Masjidil Haram. Kufar Quraisy ketika melihat di barisan safnya Nabi Muhammad ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Umar bin Khattab, wah mereka semakin musibah besarnya. Islam semakin kuat. Nah, sejak saat itulah Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Umar Al-Faruq. Ya, yang berarti membedakan bainal haq wal batil. Masya Allah. Baik, di sini ada beberapa kedudukan yang saya bahas ya dalam pembahasan siang hari ini mengenai kedudukan Umar bin Khattab. Pertama, berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Jadi terkadang Umar itu mengusulkan sesuatu, ternyata usulannya ini disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu terbukti dengan diturunkannya ayat yang membenarkan apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab. Yang pertama, ya, ayat ja'alallahu maqama Ibrahim musalla. Jadi ceritanya ya, ketika itu Umar bin Khattab bilang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita sholat, boleh kita sholat di makam Ibrahim? Ya boleh. Kalau gitu kenapa nggak dijadikan saja makam Ibrahim itu sebagai musola, sebagai tempat sholat? Nah akhirnya tidak lama kemudian turunlah surat Al-Baqarah 125 yang menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhizu min maqam Ibrahim musola. Masya Allah. Ya, jadi di sini wattakhizu perintah. Maka kalian gunakanlah itu tempat makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makanya para khotifillah, kalau kita setelah baik dalam keadaan umroh maupun haji, setelah kita melakukan tawaf 7 kali, biasanya sebelum kita menuju sofa untuk sa'i ya, kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim alaihissalam. Kalau buat perempuan biasanya agak sulit ya, agak ke belakang sedikit ya, masuk ke daerah yang agak tertutup di Masjidil Haram. Kalau yang agak terbuka itu biasanya orang laki. Sholat ini merupakan muwafaqahnya, ya, disetujuinya apa yang diungkapkan oleh Umar, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ayyamuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mukminin bil hijab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata begini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang datang kepadamu ada orang yang baik, ada orang yang fasik, ada orang yang hatinya bersih, ada juga orang yang mungkin hatinya tidak baik lah. Bagaimana kalau istri-istri Anda, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin itu dihijab? Biar orang-orang yang menemui engkau itu enggak segitu gampang menatap wajah Ummul Mukminin. Takut di hatinya ada sesuatu yang tidak pantas terhadap Ummul Mukminin. Nah akhirnya apa? Ternyata Allah menyetujui nih apa yang disampaikan Umar. Nah, diturunkanlah surat Al-Ahzab ayat 53. Lebih tepatnya pada wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Jadi kalau misalnya para sahabat ya, umat ya kaum muslimin ketika hendak meminta sesuatu, bertanya sesuatu kepada istri Rasulullah, hendaklah mereka melakukan hal tersebut mewaro hijab. Jadi dipakai hijab, dipakai satir. Masya Allah. Ini Umar bin Khattab menyarankan demikian untuk apa? Untuk menjaga kehormatan para istri Rasulullah SAW.
Lalu yang ketiga di sini, Umar pernah ya, kalau kita melihat di surat At-Tahrim sabab nuzul ya, dari ayat pertama khususnya sampai ayat kelima, di sini dijelaskan bahwa memang ada dua pendapat tentang sabab nuzulnya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan hajatnya kepada jariyahnya, yaitu Ummu Ibrahim ya, Maria Kiptia, itu di rumahnya Hafsah, di tempat tidurnya Hafsah, dan Hafsah nggak terima. Dia cemburu, dia merasa Rasulullah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan di rumah saya, di jatah waktunya, maksudnya jatah waktu saya di rumah saya, bahkan di kasur saya Rasulullah. Itu kecewa sekali Hafsah. Makanya itu Rasulullah bilang, kamu jangan bilang ke siapa-siapa, mulai sekarang saya haramkan Maria Kiptia terhadap saya nggak bakalan nyentuh. Nah, ada versi yang lain mengatakan sabab nuzul, ceritanya Rasulullah SAW minum madu ya, di rumah Zainab binti Jahash. Mungkin ngobrolnya lama, Hafsah sama Aisyah cemburu, lalu mereka bikin kesepakatan kalau nanti Rasulullah datang ke kita bilang, mulut kamu bau maghfir itu semacam makanan yang bikin mulut bau gitu. Nah, ketika Rasulullah mendapati hal tersebut, akhirnya Rasulullah, ya sudah kalau gitu aku haramkan madu. Nah, makanya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang halal? Jadi ada dua versi tentang sabab nuzul. Nah, tetapi kita lebih fokus ketika terjadi hal tersebut. Di sini hadir sosok Umar bin Khattab. Beliau ngasih nasihat. Nasihatnya kepada Ummul Mukminin, termasuk salah satu dari mukminin adalah Hafsah yang merupakan anak beliau, putri beliau. Beliau mengatakan, kalian harus berhenti, jangan seperti ini, jangan nuntut Rasulullah SAW macam-macam. Kalau Rasulullah mau, Allah mau, bisa jadi Rasulullah menceraikan kalian dan Allah menggantikan wanita-wanita yang lebih baik dari kalian. Nah, salah satu dari Ummahatul Mukminin yang memang tidak dijelaskan siapa, itu menegur Umar. Hai Umar, kamu ngapain ikut campur nasihatin Rasulullah SAW, ikut menasehati kami dalam permasalahan ini. Nah, ternyata diturunkanlah surat At-Tahrim ayat kelima menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, asa rabbuhu in talaqahunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibat abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Sadaqallahul azim. Kita benar, apa yang disampaikan Umar itu disetujui oleh Allah ibaratnya. Diturunkanlah ayat surat Tahrim ayat kelima ini. Ya, kalau Allah mau, ya, bisa jadi kalian tuh yang menuntut Rasulullah macam-macam, ya dari segi materi dan lain sebagainya ya. Bisa jadi kalian diceraikan, nanti Allah akan menggantikan Rasulullah SAW istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Istri-istri yang mukminah, ya, yang muslimah mukminah, yang taat, ya, yang nggak pernah melakukan perbuatan yang tidak disukai Rasulullah, yang rajin beribadah, bahkan mohon maaf bisa jadi janda dan juga perawan, masya Allah, sampai ditegas seperti ini. Berarti menandakan apa? Bahwa ada beberapa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab ternyata itu disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Pada slide selanjutnya. Di sini juga ada beberapa hal yang disepakati ya. Umar menyepakati suatu perkara dan ternyata Allah juga menyepakati hal tersebut. Yang pertama, muwafaqatuhu fi tarkis sholati 'alal munafiqin. Nah, 'alal munafiqin ini saya kurangin ya. Jadi ceritanya ketika Abdullah bin Ubay yang memang terkenal ya, yang sudah jelas sebagai orang munafik itu meninggal dunia. Nah, ceritanya dari pihak keluarga Abdullah bin Ubay minta Rasulullah SAW untuk sholat ya, menyolatinya. Nah, di sini Umar bilang, kenapa harus sholat ya Rasulullah kepada orang-orang yang memang sudah jelas melakukan kemunafikan? Kenapa engkau harus menyolati orang yang benar-benar melakukan kefasikan? Sebaiknya nggak perlu melakukan hal tersebut ya Rasulullah, karena nanti akan diikuti oleh umatnya. Dan ternyata di sini juga ditegaskan di dalam surat At-Taubah 80, Allah sepakat dengan apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab, yaitu tarkus shalah 'alal munafiqin. Sebagaimana disebutkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya.
kamu minta maaf buat mereka, maksudnya sholat. Kan kalau orang sholat kan kita baca doa kalau lagi sholat jenazah ya, baik sholat gaib atau sholat jenazah yang langsung. Di situ ada doa kalau orang laki, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asib madkhal Allah dan lain sebagainya. Nah, ini dijelaskan kamu beristighfar buat dia atau kamu tidak beristighfar buat mereka, bahkan kamu beristighfar sampai 70 kali, itu nggak bakalan diampuni mereka. Kenapa? Karena mereka telah kafur kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, di sini ditegaskan wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi Abdullah bin Ubay itu memang udah jelas-jelas sebagai orang yang munafik, orang yang fasik. Nah, di sini disepakati ternyata. Lalu yang kedua, muwafaqatuhu fi asral Badar. Nah, jadi setelah kalau kita melihat sejarah tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar, itu banyak sekali tawanan-tawanan perang dari kufar Quraisy. Nah, Rasulullah bingung apa yang harus dilakukan ini dengan para tawanan. Nah, Rasulullah melihat tawanan ini masih ada hubungan kerabat dengan beliau, ada menantunya. Lalu dengan Abu Bakar ada saudaranya, Ali juga ada saudaranya, Umar juga ada saudaranya. Lalu beberapa pendapat yang mengatakan ya sudah Rasulullah mereka menebus saja. Di antaranya Abu Bakar menebus dengan uang, kalau nggak punya uang mereka menebusnya bisa dengan mengajarkan baca tulis. Tapi kalau Umar bin Khattab bilang ya Rasulullah tidak. Fadribu anakaum. Kita bunuh aja mereka ya Rasulullah. Wah. Bahkan sampai Umar menyebutkan Abu Bakar sendiri yang membunuh saudaranya tuh yang masih kerabatnya. Ali membunuh kerabatnya. Saya juga membunuh kerabat saya yang merupakan tawanan dari kufar Quraisy. Nah, Rasulullah bingung nih, yang mana yang harus diterima. Akhirnya Rasulullah SAW mikir ini masih kerabat. Nah, ini baru peperangan pertama ibaratnya. Akhirnya yang diterima adalah usulan dari Abu Bakar. Maka para tawanan tersebut tidak dibunuh, tapi mereka harus membayar denda ya, untuk kalau melepas mereka harus bayar, kalau nggak bisa bayar mereka membayarnya dengan mengajar baca tulis. Nah, esok harinya Umar kaget melihat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sedang menangis. Ya Rasulullah, ya Abu Bakar, apa yang menyebabkan kalian berdua menangis? Lalu Rasulullah berkata, wallahi ya Umar, ternyata keputusan Allah sebenarnya apa yang sesuai engkau sarankan. Makanya di sini disebutkan di surat Al-Anfal ayat 67. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Subhanallah. Masya Allah. Umar mendengar seperti itu beliau nangis. Beliau merasa sedih, nggak enak hati, maksudnya ya Rasulullah maafkan saya. Ternyata Allah lebih memilih apa yang disarankan oleh Umar bin Khattab, yaitu agar para tawanan Badar untuk dibunuh, untuk semakin menguatkan bahwa posisi Rasulullah SAW, kekuatan umat Islam. Lalu yang selanjutnya di sini Masya Allah, muwafaqatuhu fil istizan. Umar yang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau bisa turunkanlah ayat bagaimana mengenai adab untuk masuk ke rumah orang. Ya, karena di situ dijelaskan suatu ketika datang seseorang, istrinya itu sedang tidak memakai hijab ya, maksudnya nggak enak lah dilihat. Turunlah surat An-Nur ayat 58 yang menjelaskan ada 3 waktu yang mana kalau seseorang khususnya dari keluarga di dalam ya, anak yang sudah balik ya, termasuk para pembantu, itu harus minta izin ketika masuk ke kamar orang tuanya atau majikannya. Di sini disebutkan ya auzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhallazina amanu yasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Ya, jadi mau anak udah balik atau belum balik itu 3 waktu ya, yaitu setelah sholat subuh, saat sholat zuhur dan saat malam itu harus izin terlebih dahulu. Ini yang memprakarsai agar ada ayat tentang istizan itu adalah Umar bin Khattab, Masya Allah. Dan Umar bin Khattab adalah satu-satunya ya di antara para sahabat ya, yang benar-benar berdoa agar khamr itu benar-benar ditegaskan keharaman. Karena memang dari budaya Arab jahiliyah, khamr itu adalah minuman yang seperti kita minum air putih. Nah, Umar minta berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Allah kasih kami ketegasan tentang masalah khamr. Nah, Allah jawab pertama kali. Nah, makanya ada suatu hukum yang turunnya itu, tahrimnya itu munajaman berangsur-angsur. Nah, termasuk di sini adalah masalah tahrim khamr.
Nah, yang pertama surat Al-Baqarah 219 dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'un lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Ini masih netral. Kalian bertanya mengenai khamr dan judi maisir. Duanya ada dosa besar tapi juga ada manfaat. Nah, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini masih belum tegas. Umar nggak puas, doa lagi, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Turunlah surat An-Nisa 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekati sholat, jangan kamu melakukan sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu memahami apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan. Jadi dulu ada kisah sahabat ya, ketika misalnya 1 jam lagi datang waktu sholat, ya, karena khamr belum diharamkan, beliau minum khamr, dan ketika datang waktu sholat, beliau nggak sadar apa yang beliau katakan. Apakah sampai di sini puas Umar? Tidak. Beliau lanjut lagi berdoa. Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syifaan. Ya Allah, kasih kami kejelasan nih tentang masalah khamr. Akhirnya turunlah surat Al-Maidah 91 yang menegaskan akan tahrimul khamr, bahwa khamr itu adalah haram. Sebagaimana dijelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuh. Nah, fajtanibuh sini berarti apa? Berarti haram. La'allakum tuflihun. Nah, jadi Masya Allah. Setelah ini kita lihat fahal antum muntahun. Nah, di akhirnya sini kan fahal antum muntahun. Nah, setelah dibacakan ayat ini, Umar berkata, intahaina. Ya, kami stop, kami nggak bakalan minum khamr lagi. Masya Allah. Sebuah kisah yang menjelaskan bagaimana Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat peka dengan keadaan sosial. Ya, karena memang dari mudanya beliau itu nggak hanya di dalam rumah saja, keluar pasar, bergaul dan sebagainya. Baik, di sini saya menambahkan dalam surat ini ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, di antaranya 2 hadis yang terkenal, yaitu hadis yang menjelaskan tentang masalah iman, Islam dan ihsan, dan yang satunya lagi hadis yang menjelaskan bahwa segala perbuatan itu harus tergantung dari niatnya. Kalau seseorang melakukan kebaikan, niatnya dengan lillahi ta'ala, maka pahalanya dapat 2 ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Dan juga di sini, ayat di sini juga menjelaskan tentang masalah hijrah nih, masih momen Muharram ya. Bahwa hijrah itu kita menuju Allah dan Rasulullah SAW. Jadi tahun baru ini, kalau saya memahami dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, yang dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ketika datang momen tahun baru, kita semakin sadar, semakin introspeksi diri, kita semakin mendekati pintu kematian kita, pintu ajal kita. Nah, berarti di sini kan kita disuruh hijrah. Hijrahnya itu semakin menuju Allah dan Rasulullah. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan segala macam ibadah, fokus benar-benar lillahi ta'ala. Kita jangan semakin kesini bertambahnya usia kita, ya, bertambahnya bilangan tahun Muharram maupun tahun Masehi, kita semakin digelapkan oleh dunia, ya, semakin serakah akan kenikmatan dunia itu. Tetapi kita hijrah kepada Allah dan Rasulullah. Baik, kita lanjutkan ya, karena waktunya sudah pukul 12:15. Di sini Umar bin Khattab membersamai Rasulullah SAW. Jadi setelah masuk Islam, lalu kemudian beliau hijrah ya, dari Mekah ke Yasrib, Umar bin Khattab ini senantiasa membersamai Rasulullah SAW dalam beberapa peristiwa-peristiwa penting, ya, seperti dalam perang Badar, perang Uhud, perang Bani Mustalik, perang Khandak atau perang Ahzab ya kita pahami, lalu perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, lalu perang Khaybar, Fathu Makkah, perang Hunain dan perang Tabuk. Selain itu, kita harus memahami bahwa yang tadi saya sempat sebutkan ya, bahwa Umar bin Khattab bukan hanya sekedar sahabat bagi seorang Rasulullah SAW, tapi beliau juga adalah mertua. Karena putri beliau yang bernama Hafsah ketika meninggal sang suami yang bernama Hunais bin Huzaifah As-Sahimi, udah selesai nih masa idahnya, Umar ingin sekali agar Hafsah ini menikah dengan sahabatnya yang merupakan orang-orang yang soleh. Datanglah dia kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi Abu Bakar pertama kepada Ali menolak.
Lalu kepada Utsman, Utsman juga menolak baik-baik. Lalu kepada Abu Bakar, Abu Bakar juga menolak baik-baik. Umar merasa sedih sekali. Kok kurang apa sih Hafsah, kok Utsman, Ali sama Abu Bakar menolak. Lalu beliau curhat kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah, mau nggak aku nikahkan Hafsah dengan pria yang lebih baik ibaratnya daripada Utsman, Ali, dan Abu Bakar. Siapa ya Rasulullah? Saya yang akan menikahi. Masya Allah. Akhirnya setelah akad nikah, Abu Bakar menjelaskan kepada Umar, wahai Umar, sebenarnya aku nggak tega menolak tawaranmu, tapi aku pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut nama Hafsah. Dan saya merasa di situ ada ketertarikan Rasulullah kepada Hafsah. Masya Allah, Masya Allah. Ini kelebihan dari seorang Abu Bakar ya. Beliau sangat peka dengan apa yang dirasakan oleh seorang Rasulullah SAW. Baik, di sini juga saya menyebutkan bahwa Umar bin Khattab adalah sahabat yang sangat disegani oleh para sahabat kibarut sahabat, dan juga bahkan syaitan pun takut kepada Umar bin Khattab ya. Di sini disebutkan, ia hanya bin Khattab walazi nafsi biyadih ma laqi kasyaitan salikan fajjan qattun ila salaka fajjan ghairu fajj. Wahai Umar bin Khattab, demi jiwaku yang berada di genggamannya, syaitan itu nggak berani ketemu kamu, nggak berani satu majlis dengan kamu. Dia akan berada di tempat yang mana di tempat itu nggak ada kamu. Masya Allah. Jadi saking takutnya setan dengan sosok Umar. Kenapa? Karena Umar selalu berada pada kebenaran. Makanya disebut sebagai Al-Faruq. Baik, kita lanjutkan. Ya. Di sini bagaimana sikap kedudukan Umar bin Khattab pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi beliau ini adalah orang yang pertama mendukung ya ro'yunnya atau pandangan seorang Abu Bakar As-Siddiq bahwa orang yang tidak mau membayar zakat harus dibunuh, diperangi. Awalnya Umar kan menjelaskan, wahai Abu Bakar, bukankah Rasulullah pernah menjelaskan dalam sabdanya, selama seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah maka tidak halal darahnya. Tapi di sini Abu Bakar menjelaskan, ya, tapi orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dia harus menunaikan haknya kepada Allah. Haknya apa? Yaitu sholat, membayar zakat, puasa, dan haji jika mampu. Ini orang ya, nggak mau bayar zakat, berarti dia tidak menunaikan hak Allah, maka harus diperangi. Dan disinilah Umar mengagumi ya, bahwa seorang Abu Bakar memahami sebuah hadis Rasulullah SAW jauh lebih luas daripada pemahaman seorang Umar bin Khattab. Lalu di sini juga kita melihat ya, ketika Rasulullah SAW sebelum meninggal kan mengutus Usamah bin Zaid bin Harithah ya, untuk menjadi utusan dalam suatu peperangan ke Romawi kalau nggak salah. Nah itu ketika Rasulullah SAW wafat, beberapa sahabat ngusulin, Abu Bakar kita ganti aja, jangan Usamah yang dikirim, itu masih muda, masih ada Khalid bin Walid, masih ada Amr bin As. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar, termasuk ini Umar ya yang ngasih saran, Abu Bakar gugur, nggak mau. Kenapa? Kita harus ngikutin apa yang sudah diarahkan oleh Rasulullah SAW. Dan sejak itu Umar berkata, menyuruh kepada manusia, maksud kaum muslimin, kita ikuti apa yang diarahkan oleh khalifah kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar juga mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan jam'ul Quran ya pasca perang Yamamah, di mana banyak sekali para hufaz Quran yang meninggal dunia karena Umar memikirkan tentang keotentikan, keaslihan ayat Al-Quran, jangan sampai ada yang dikurangi dengan banyaknya para hafiz yang meninggal dunia. Baik, para akhwatifillah, di sini setelah Abu Bakar menjadi khalifah pertama lalu beliau meninggal, maka Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Ya, hanya saja beliau disebutnya sebagai bukan khalifah kedua, tapi lebih dikenal dengan Amirul Mukminin. Jadi di sini jelaskan Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua selama 10 tahun. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sekitar 2 tahun beberapa bulan, kalau Umar bin Khattab 10 tahun. Yaitu mulai dari tahun 13 Hijriah sampai nanti beliau wafat yaitu pada tahun 23 Hijriah. Nah, selama menjadi khalifah kedua, Amirul Mukminin ini, Umar bin Khattab selalu berpegang teguh pada kebenaran. Yang ia takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau bersikap adil, baik
dalam memutuskan suatu perkara, baik ini perkara yang satu permasalahan orang muslim dengan orang non muslim, dia akan bersikap adil, nggak hanya condong kepada orang muslim, sebagaimana yang terjadi ketika ada permasalahan antara orang muslim dengan orang Yahudi. Nah, kalau melihat dari perkaranya yang salah ada orang muslim, maka Umar mengatakan yang salah orang muslim, yang benar orang Yahudi. Beliau tegas, adil. Dan selain itu beliau yang memutuskan untuk memberikan hukuman cambuk 80 kali kepada orang yang minum khamr. Kenapa? Ya, kita lihat tadi. Ya, beliau berdoa kepada Allah minta ketegasan akan hukum khamr. Nah, maka wajar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, ya di sini kan kalau seorang pemimpin itu bisa diberikan hak untuk mengeluarkan takzir. Kan ada istilah hudud, ya, ada qisas. Satu lagi takzir. Takzir ini dipegang oleh pemimpin. Nah, Umar menentukan bahwa hukuman bagi orang yang mabuk benar-benar mabuk sengaja, bukan dicekokin ibaratnya, adalah dengan 80 kali cambuk. Lalu di sini juga kita mendapati banyak sekali futuhat yang dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Futuhat ini selain membebaskan suatu tempat dari penjajahan orang lain, juga di situ ada syiar Islam ya, untuk dakwah Islam. Nah, seperti terjadi di penaklukan Persia, Mesir, wilayah Syam, Al-Jazirah, Al-Mosul, Armenia, dan bahkan Alexandria. Jadi kita dapati banyak sekali sebenarnya kalau saya bahas di sini, banyak sekali mengenai bagaimana kiprah Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi seorang Amirul Mukminin. Nah, jadi kesimpulannya apa para fatifillah? Kita mendapati dari apa yang saya sampaikan ya, Umar bin Khattab yang merupakan satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau ini sosok yang kuat, cerdas, bijaksana, bertanggung jawab, berpegang teguh kepada keadilan dan kebenaran. Dan beliau juga diberikan gelar Al-Faruq. Al-Faruq ini berarti membedakan antara yang hak dan yang batil. Lalu di sini salah tulis Al-Faruq ya. Umar bin Khattab mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau kita melihat Umar bin Khattab itu menjadi khalifah kedua, itu kan ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah, kalau Umar, beliau ketika ada permasalahan apa-apa, beliau kadang manggil para kibar sahabat ya, seperti Utsman, Ali, ya, Hudzaifah, dia dipanggil untuk apa? Minta pendapat mereka. Nah, bahkan untuk melanjutkan kekhalifahan setelah beliau nanti meninggal, beliau menyebutkan ada 6 kandidat calon khalifah penerus beliau. Jadi sistemnya nggak nunjuk lagi seperti Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar di sini juga berani mengungkapkan suatu kebenaran, menyampaikan sebuah saran kepada Rasulullah, juga kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi seorang khalifah. Dan Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang disegani, bahkan sampai syaitan pun takut terhadapnya. Baik, akhwatifillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa kita butuh sekali sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab, ya, yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental, kuat secara karakter, kuat agamanya, melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ke depan Indonesia semakin diberkahi dengan diberikan pemimpin yang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadana wa yakum ajma'in wal afu minkunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.